orang lain 50 tahun, saya bisa cukup 1 tahun. Misalnya, Di Purwakarta bisa melakukan itu. konkret daerah. Konkretnya, saya contoh di Purwakarta, saya udah ngomong, waktu saya terpilih tahun 2008, saya bilang kalau Bupati dulu membangun 50 tahun, maka saya bikin 1 tahun. Saya contoh misalnya, listrik untuk masyarakat. Listrik untuk masyarakat, waktu saya jadi anggota DPRD, anggaran tiap tahunnya hanya untuk 50 rumah. Ketika saya memimpin, saya rubah menjadi untuk 10.000 rumah. Loncatannya berapa? Angkanya dari 50 juta saya bikin menjadi 15 miliar. Loncatannya berapa? Dari mana uangnya? Dari APBD. Efisiensi, pengelolaan, ketertiban administratif. Saya merubah misalnya anggaran infrastruktur jalan untuk Kabupaten Purwakarta yang kecil dari 20 miliar menjadi 300 miliar. Saya rubah anggaran pasar dari 500 juta menjadi 40 miliar. Saya rubah honorarium kepala desa dari 350.000 rupiah menjadi 4 juta rupiah hari ini. Saya rubah honorarium RT dari 0 menjadi 1 juta. Dari mana uangnya? APBD. Ada uangnya. Ada, efisiensi, pengelolaan tata kelola. Apa yang diefisienkan? Belanja rutin pemerintah. Saya membuat APBD tidak berbasis pagu. Secara umum APBD berbasis pagu, APBN berbasis pagu. Jadi uang dikumpulkan kemudian dibagi. Ini 10% dari APBD, ini 20% dari APBD, ini 15%. Semuanya dibagi berdasarkan analisis kebutuhan yang dibuat oleh Bapeda. Saya tidak melakukan itu. Saya melakukan di tempat Anda anggarannya 30%. Tujuan dari 30% ini untuk bangun A, B, C, D. Di tempat Anda itu 20%. Yang dibangunnya A, B, D, C, D. Besok bisa jadi berubah, tidak lagi 20%. Bagaimana kebutuhan yang terjadi? Pembangunan yang berbasis skala prioritas itu akan melahirkan pembangunan yang dalam cepat bisa mewujudkan dan investasi. Pemerintah Kabupaten Purwakarta yang saya pimpin hari ini melangkahnya sudah lebih jauh lagi. 2017 seluruh infrastruktur selesai, 2017 listrik selesai, 2017 air bersih selesai, 2017 sekolah harus pakai toilet semuanya, 2017 tiap desa harus ada ambulannya, 2017 seluruh rakyat tidak boleh menggunakan beras raskin lagi. Di 2018 saya ingin membangun kemandirian desa dengan pemimpin yang baru, nanti bupati yang baru. Bagaimana? Dana yang untuk infrastruktur yang ratusan miliar itu saya rubah menjadi dana investasi desa. Saya berikan nanti pada setiap desa 1-2 miliar, sehingga 5 tahun ke depan pemimpin yang baru di Purwakarta itu akan mendapat setiap desa 10 miliar rata-rata. Kalau dia belikan obligasi atau saham, dia dividennya 20%, maka dia dapat 2 miliar. Maka 6 tahun ke depan desa di Purwakarta nggak usah lagi disubsidi. Maka pemerintah kabupaten 2023 akan surplus keuangan. Dia bisa investasi lagi. Maka dalam jangka panjang cadangan keuangan daerahnya akan cukup.